Gerindra dan PKB resmi mendapatkan anggota baru, dua anggota baru, ada Golkar dan juga PAN. Namun pertanyaannya adalah nama cawapres ini kemudian tidak kunjung diumumkan. Lalu bagaimana nasib kursi cawapres bagi PKB dengan hadirnya dua partai politik lainnya? Saya akan tanyakan langsung kepada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Jazilul. Waalaikumsalam, selamat malam Caca, apa kabar? Baik, terima kasih Pak Jazilul. Saya harap Bapak juga dalam keadaan sehat. Pak, terakhir pembicaraan kita di layar yang sama ini, Bapak menyatakan bahwa takdir PKB setia dengan Gerindra ini tergantung dengan takdir jodohnya Prabowo Gus Imin. Nah, sekarang kan parpol yang bergabung makin ramai. Tapi tadi pas deklarasi nggak ada nih, belum ada nih hilal takdir jodoh pasangan. Gimana nih Pak? Masih takdirnya masih sama Gerindra PKB atau ada yang lain? PKB tentu ya merasa gembira ada teman-teman partai lain yang bergabung, Golkar dan teman PAN. Mudah-mudahan bergabungnya Partai Golkar dan Partai PAN akan mempercepat dinamika di KKIR untuk mengumumkan capres dan cawapresnya. Mudah-mudahan bergabungnya Partai Golkar dan PAN ini akan mempercepat Gus Muhaimin dipilih sebagai cawapres bersama Pak Prabowo, mendampingi Pak Prabowo. Jadi bagi PKB justru mungkin akan lebih mempermudah untuk mengambil keputusan karena memang kan komunikasi dengan Golkar, komunikasi dengan PAN kan sudah dijalin sejak lama. Mungkin ini kenapa 11 bulan belum diputuskan, mungkin ini, nah setelah dua partai bergabung menjadi koalisi yang super jumbo saya sebut, ini kemudian akan memudahkan jalan agar piagam yang ditandatangani bersama Gerindra, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin untuk memutuskan pasangan capres-cawapres segera bisa dilaksanakan. Jadi bagi PKB kehadiran Partai Golkar dan PAN ini akan mempercepat keputusan atau pengambilan keputusan siapa capres dan siapa cawapresnya. Harapan PKB capres dan cawapresnya adalah Gus Muhaimin. Pak Jazilul, jadi tetap optimis ya. Padahal kan sebenarnya PAN ini juga membawa nama cawapresnya sendiri, kemudian Golkar kan juga ingin tentunya Pak Erlangga yang dipilih menjadi cawapres, kan belum ada pembicaraan hingga saat ini toh. Tidak ada satupun yang membuat PKB tidak optimis dengan bergabungnya dua partai PAN dan Golkar. Tidak ada satupun apa yang membuat kita tidak optimis. Karena apa? Karena kita sudah mengkalkulasi dan menghitung bahwa pasangan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin itu pasangan yang ideal. Karena dua-duanya mewakili arus yang memang saling menguatkan sipil dan militer, santri dan tentara, Jawa Timur dan Jawa Barat atau Jawa Tengah. Jadi ini menjadi posisi PKB tetap optimis bahwa Gus Muhaimin akan bersama-sama dengan Pak Prabowo menjadi pasangan presiden dan calon wakil presiden. Ada peluang nggak kemudian justru cawapresnya ini bukan dari tiga parpol yang mendampingi Gerindra, bukan dari PAN, bukan dari PKB maupun Golkar. Ada peluang nggak? Misalnya yang digadang-gadang kan salah satunya Gibran. Sampai detik ini saya belum melihat ada peluang. Karena fakta kerjasama yang sudah ditandatangani PKB dan Gerindra, dimanapun forum Pak Prabowo selalu menyampaikan urusan cawapres itu ada di tangan Pak Muhaimin. Jadi sampai detik ini tidak ada nama-nama lain yang diusulkan di koalisi KKIR ini, kecuali yang diusulkan oleh PKB untuk posisi cawapresnya. Jadi tidak mungkin ya cawapresnya ini selain Gus Imin? Bagi PKB tidak mungkin. Karena Pak Muhaimin melakukan kerjasama politik dengan Gerindra
itu membawa mandat muktamar. Bagi PKB Jadi tidak bagi mungkin, bagi PKB PAN dan Golkar gimana nih, tidak Pak mungkin. Jazilul? Bagi PKB tidak mungkin, secara partai politik berdiri sendiri tidak mungkin PKB. Oh, saya Namun kan saat ini sudah ada PAN dan Golkar. Ini artinya harus dibicarakan secara koalisi. Gimana nih Pak? ya tentu nanti para elit yang membicarakan itu ya, para ketua umum. Namun bagi PKB, saya sebagai ketua lembaga pemenangan pemilu PKB, saya juga punya mandat untuk terus optimis dan memperjuangkan Gus Muhaimin maju di Pilpres 2024. Nah, bahwa urusan Partai Golkar, urusan PAN, ya nanti dibicarakan. Kan politik selalu terbuka untuk dibicarakan. Namun sampai hari ini tidak ada nama lain kecuali Gus Muhaimin. Mengenai hitung-hitungan, memang tidak ada nama lain dari PKB. Namun kan harus memenangkan koalisi ini. Toh rencananya, tujuannya kan itu. Semuanya tuh ada optionnya gitu, opsinya. Jika kemudian koalisi tidak memilih Gus Imin, rencana PKB seperti apa? PKB sudah memiliki opsi. Dan opsi itu diputuskan oleh keputusan muktamar. Jadi bagi PKB tidak ada opsi lain kecuali Gus Muhaimin maju terus untuk masuk di kertas suara Pilpres, apakah menjadi presiden atau wakil presiden. Jadi itu mandat seluruh jajaran PKB, para kiai, para ulama. Jadi masuknya PAN dan Golkar tidak akan menggoyahkan apa yang menjadi keputusan muktamar PKB. Ibarat tidak akan mobil, menggoyahkan baik semangat teman-teman. Pak Jazilul, ibarat mobil, kursi di depan kan ada driver, ada kemudian navigator. Ini harus diisi salah satunya oleh Gus Imin. Jadi kalau misalkan nggak diisi oleh Gus Imin, PKB akan ganti kendaraan, ganti mobil. Tentu hari ini kita fokus pada mobil yang ada ini, yang sudah dibangun hampir setahun. Dan kami tidak berpikir lain. Kecuali nanti jika ada hal-hal lain, tentu Pak Muhaimin sebagai mandataris muktamar harus mengembalikan lagi keputusannya kepada partai. Baik. Saya pikir itu mekanisme wajar saja, sehingga bagi PKB, bagi seluruh komponen PKB, jajaran PKB, apa yang sudah diputuskan itu untuk diwujudkan. Dan saya yakin Gus Muhaimin akan tegak lurus pada perintah muktamar. Baik, Pak Jazilul, kalau tadi saya melihat foto, salah satu foto di deklarasi, saya teringat foto dejavu kalau kata anak sekarang. Ini foto pada bulan Mei kemarin, saat Jokowi mengumpulkan para ketum parpol di istana malam-malam waktu itu. Tapi bedanya di foto itu hanya nggak ada Pak Mardiono. Tadi siang PLT Ketum P3, dan waktu itu juga nggak ada Bu Mega karena Bu Mega udah pulang. Jadinya apakah kemudian deklarasi yang tadi ini sebenarnya merupakan salah satu eksekusi dari diskusi yang terjadi dengan Pak Jokowi? Saya tidak tahu persis, namun yang saya tahu bahwa para ketua umum partai memiliki kedaulatan masing-masing untuk memutuskan. Dan Pak Jokowi bukan ketua umum partai. Bahwa diskusi-diskusi dengan Pak Jokowi itu biasa karena banyak menteri yang juga ada di kabinet seperti Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Zulkifli. Kecuali Gus Muhaimin, itu semuanya ada di jajaran kabinet Pak Jokowi. Jadi bahwa koalisi pemerintahan hari ini yang sudah terkristalisasi 4 partai itu. Koalisi Pak Jokowi hari ini yang berbeda jalur itu kan tinggal PDIP dan Nasdem. Dan P3. Saya pikir dinamika koalisi di pemerintahan Pak Jokowi, saya pikir cukup dinamis, dan tentu diskusi-diskusi tentu akan terbuka terus, bahwa apa yang sudah menjadi keputusan dari 4 ketua umum tadi yang ada dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan perintah Pak Jokowi, karena para ketua umum memiliki kedaulatan masing-masing.
Perintah enggak, instruksi enggak, namun bisa jadi hasil diskusi. Seperti itu ya Pak ya? Saya tidak bisa mengatakan iya karena saya tidak ikut diskusi di situ. Baik, Apakah diskusinya soal topik pencalonan presiden atau tidak, baik. saya tidak mengerti ya, Baik, apalagi siap Pak hasilnya. Jazilul. Yang jelas faktanya tadi pagi para ketua umum, 4 ketua umum sudah bergabung dan akan memutuskan, tunggu saja siapa keputusan calon presiden dan calon wakil presidennya. Baik, kita Sebab akan sampai hari menunggu ini kabar PKB ya. juga belum memutuskan siapapun calon presiden. Baik, kita akan menunggu kabar cawapres Ya, dari koalisi Super Jumbo ini yang tadi dikatakan oleh Pak Jazilul. Terima kasih Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. terima kasih Caca, sehat selalu.